Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Jusi tertegun sejenak. Itu bukan ide yang bagus, Yang Mulia. Bagaimana Anda bisa muncul di tempat seperti itu dengan statusmu? Su Tianran tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa. Yang harus aku lakukan adalah menyembunyikan identitasku. Akan ada hasil akhir malam ini. Bahkan jika logam langka harus diberikan, keuntungannya harus berakhir di tangan keluarga kerajaan. Selain itu, kultus roh suci memiliki selera yang luar biasa, dan mereka tidak akan begitu taat dan stabil jika bukan karena keuntungan ini. Selain itu, kaulah yang menyaksikan turnamen. Aku tidak akan mengikutimu. Pergi jika kamu mau." Kata-kata sampai ke ujung lidah Jusi, tapi dia menahannya untuk berbicara pada akhirnya. Apakah kamu khawatir bahwa bekerja dengan kultus roh suci seperti berurusan dengan iblis?" Su Tianran melihat keraguannya dengan satu pandangan. Jusi mengangguk ringan dan berkata, "Kultus roh suci adalah sekte yang terdiri dari para mas roh jahat, dan mereka ditolak masyarakat umum. Proses berpikir mereka secara drastis berbeda dari cara berpikir para mas roh normal. Aku takut." Sutianan melambaikan tangannya. 3 kekaisaran asli benua Doulo tidak akan pernah mengejar kecepatan pengembangan alat jiwa kita apapun yang mereka lakukan. Dan kekuatan nasional kita jauh lebih unggul daripada masing-masing dari mereka. Dengan kekuatan kita saat ini, kita dapat menangani satu kekaisaran ataupun negara, tetapi mempersatukan dan menaklukkan seluruh benua sangatlah menantang. Mengapa 3 kekaisaran lain tidak mencurahkan waktu dan energi mereka untuk mengembangkan alat jiwa? Alasannya bukan karena mereka tidak memiliki logam langka. Alasan yang lebih substansial berasal dari ide-ide dan prinsip-prinsip mereka yang mendalam tentang Master Roh. Master Roh mewakili profesi yang tangguh, dan mereka telah ada di benua Doulo terlalu lama. Master Roh yang kuat dianggap sebagai aset strategis bagi kekaisaran, dan kita memiliki jauh lebih sedikit Master Roh daripada 3 kekaisaran lainnya. Kesenjangan bahkan lebih jelas saat kita naik peringkat. Pikirkan tentang satu hal ini. Berapa banyak Feng Hao Doulo yang ada di Akademi Strik saja? Mereka benar-benar dapat mendominasi benua. Mungkin kekaisaran Ryu dapat mengumpulkan cukup kekuatan, alat jiwa, dan instruksi jiwa yang luar biasa untuk menaklukkan seluruh benua setelah beberapa ratus tahun. Tetapi aku tidak akan hidup selama itu, dan waktunya singkat. Aku harus menaklukkan seluruh benua di waktuku memerintah kekaisaran Ryu. Mata Su Tianran melonjak karena keinginannya mencapai kalimat ini. Kita akan membutuhkan teman, dan kita harus membentuk aliansi jika ingin mencapainya. Kita perlu mendapatkan kekuatan yang cukup untuk bertarung melawan para mas roh tingkat tinggi. Instruksi jiwa dapat menyaingi mas roh jika cukup persiapan, dan instruksi jiwa bahkan dapat melampaui mas roh dalam pertempuran yang bergantung pada serangan skala besar. Namun seorang instruksi jiwa kelas 9 hampir tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Feng Hao Doulo dalam pertempuran dadakan. Meski setiap instruksi jiwa kelas 9 dianggap sebagai aset yang tak ternilai bagi kekaisaran. Oleh karena itu, aku tidak akan menggunakannya untuk melawan para mas roh dan mereka para Feng Hao Doulo. Keputusan optimal dalam keadaan seperti ini adalah bekerja bersama dengan Sekte Roh Suci. Para mas roh jahat Sekte Roh Suci telah bertahan dan berkembang selama bertahun-tahun untuk mencapai skala mereka saat ini. Mereka adalah kekuatan terbesar kita dalam hal pertarungan tingkat tinggi.
kultus roh suci hanya terdiri dari master roh jahat sehingga mereka tidak dapat melakukan apapun di depan umum atau di tempat terbuka. Inilah alasan mengapa mereka selalu berada dalam bayang-bayang. Meski aku terlihat membawa mereka ke permukaan, aku telah menggunakan kultus roh suci dan mereka telah menggunakanku. Permintaan mereka yang paling penting tidak terlalu berarti bagiku, Juicy. Mereka ingin menjadi kultus nasional kekaisaran Ryu dan mereka ingin pendiri mereka menjadi tutor kekaisaran. Pada saat yang sama, mereka ingin kita mengumumkan di seluruh dunia setelah menaklukkan benua bahwa mereka akan mengambil alih master roh tradisional dan masyarakat harus menyingkirkan label master roh iblis mereka. Karena itu, aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Bahkan jika kita memiliki konflik, semua itu akan terjadi setelah kekaisaran menaklukkan benua. Ketika itu terjadi, mungkin aku akan mengumpulkan kekuatan yang cukup. Perasaan dingin berkedip di sudut mulut Sutianan saat dia menyelesaikan kalimat terakhirnya. Juicy mendengarkan dengan seksama, tetapi hatinya terasa dingin. Sudahkah kamu pergi, Yu Hao? Cepat pergi. Bagaimana kamu bisa melawannya? Aku benar-benar tidak ingin melihat mayatmu. Juicy merasa sedikit cemas ketika dia memikirkan Yu Hao. Dia telah mengambil resiko besar dan meminta seseorang untuk mengirim surat kepada Yu Hao sehingga dia bisa meninggalkan pusaran air besar di kota cahaya secepat yang dia bisa. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan tersedot ke pusaran air besar ini. Tiba-tiba Sutianan berkata, Juicy, dorong aku ke jendela. Baiklah. Juicy buru-buru mendorong kursi rodanya ke jendela dan membantunya membukanya. Angin malam terasa dingin ketika mereka menerobos melalui jendela. Sutianan menatap langit malam dan tersenyum ketika dia berkata, kamu harus pergi jika ingin menonton turnamen. Juicy menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak pergi kemana-mana. Aku ingin menemanimu. Dia meletakkan tangannya di bahu Sutianan saat dia berbicara dan memijatnya dengan lembut. Senyum hangat muncul di wajah Sutianan. Sesuatu yang sulit didapat. Dia menepuk tangan Juicy dan berkata, hatiku hanya bisa rileks ketika aku denganmu. Perasaan ini sangat fantastis. Sangat disayangkan bahwa malam tidak akan membiarkanku menikmati kesenangan ini dengan damai dan dengan tenang. Jika kamu tidak akan menonton turnamen, ingatlah untuk tidak meninggalkan sisiku setelah ini. Mereka akan segera datang. Juicy sedikit terkejut. Siapa yang datang? Bukankah sudah terlambat? Sutianan mencibir dan berkata, beberapa orang tidak akan menyerah pada keputusan bodoh mereka hanya karena sudah terlambat. Tepat pada saat ini, suara tua tiba-tiba terdengar. Karena kamu sudah ada di sini, berhentilah bersembunyi. Keluarlah. Pengawal yang tak terhitung jumlahnya berlari keluar dan menghubungkan setiap sudut ruang belajar Sutianan. Sebuah bola cahaya putih tiba-tiba menerangi langit malam yang hitam. Sesosok melayang-layang di langit di atas ruang kerja Sutianan dan jubah hitam panjang berayun lembut di angin. Dia hanya berdiri di sana di udara, seolah-olah dia sudah ada di sana sejak awal waktu. Tidak ada ekspresi di wajahnya, tetapi ada kebanggaan dan kesombongan yang tak terlukiskan. Seolah-olah dia adalah diktator langit, seolah-olah bumi di bawahnya tunduk kepadanya. Kaisar Naga Daulo ternyata telah menjadi anjing penjaga. Orang-orang begitu berbahaya sekarang. Suara aneh tiba-tiba terdengar dan langit tampak terbelah saat awan hijau pekat membentang di langit malam. Awan hijau terbuka dan seseorang keluar. Memang orang yang berdiri di atas ruang belajar Sutianan adalah Kaisar Naga Daulo Long Xiaoyao yang juga dikenal sebagai Naga Suci Kegelapan. Orang yang telah keluar dari awan hijau adalah pemimpin sekte tubuh saat ini. Dia adalah Dubusi
yang merupakan tubuh Doulo peringkat 98. Dia hampir menjadi seorang limit Doulo. Hanya individu yang kuat dari levelnya yang berani menghadapi seseorang seperti Long Xiaoyao yang sudah menjadi seorang limit Doulo. Long Xiaoyao mendengus dingin ketika dia melirik Dubusi yang memiliki rambut hijau di kepalanya. Kakak laki-lakimu terluka parah di tanganmu bertahun-tahun yang lalu. Jika kau ingin tetap di sini hari ini dan ingin garis keturunan sekte tubuh berakhir, aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Dubusi terpejam saat dia bergumam dengan dingin. Jangan terlalu sok dan merendahkan, Long Xiaoyao. Jika aku tidak salah ingat, kau berasal dari Kekaisaran Tianhun. Penurunanmu telah membawamu ke sebuah sekte yang dipenuhi dengan mas roh jahat, dan kau telah menjadi antek Kekaisaran Liu. Sekte tubuh memandang rendah dirimu. Ekspresi Long Xiaoyao berubah sedikit ketika Dubusi menyebutkan Kekaisaran Tianhun. Dia menurunkan suaranya dan berkata, apakah sekte tubuh benar-benar berada di bawah sayap Kekaisaran Tianhun? Dubusi berkata dengan jijik. Apa? Di bawah sayap mereka? Tidak, kami hanya bekerja sama. Sekte tubuh saat ini adalah sekte pertahanan nasional Kekaisaran Tianhun. Long Xiaoyao, jika kau masih menganggap dirimu bagian dari Kekaisaran Tianhun, menyingkir dari jalanku sekarang. Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jelas, aku akan melayanimu karena kau telah memutuskan untuk mewakili Kekaisaran Tianhun. Tidak ada lagi yang harus dikatakan. Kau harusnya memahami kode Feng Hao Doulo dan kita bertarung di langit, tidak mengganggu konflik dan urusan manusia. Hei, keluarlah Xuanzi. Aku akan membawa kalian berdua pada saat yang sama hari ini. Long Xiao bergetar ketika dia berbicara dan langsung melonjak ke langit ketika bayangan demi bayangan muncul di belakangnya. Harimau kalajengking Doulo Zhang Pengada di antara mereka bersama dengan sekitar selusin bayangan lainnya. Tutor kekaisaran yang misterius menempel di dekat Long Xiaoyao. Ada aturan tak terucapkan di dunia para master roh Feng Hao Doulo yang mencampuri atau berpartisipasi dalam urusan duniawi atau konflik harus bertarung habis-habisan di langit untuk menghindari pemusnahan, kehancuran, dan hilangnya kehidupan. Hanya pihak yang menang yang layak bergerak melawan yang lain yang bukan Feng Hao Doulo. Selama ada satu Feng Hao Doulo yang belum dikalahkan, Feng Hao Doulo pihak lain tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran melawan orang lain. Aturan ini adalah perintah yang ditinggalkan 10.000 tahun yang lalu oleh pendiri sekte Tang. Setelah ia memasuki alam ilahi, tidak ada satu kerajaan pun yang meloloskan ini sebagai hukum. Tetapi semua Feng Hao Doulo di dunia mengikuti perintah ini dengan religius. Perang paling berbahaya bagi warga normal. Tidak sulit bagi individu seperti Feng Hao Doulo untuk membantai seluruh kota jika mereka melepaskan kekuatan penuhnya. Perintah ini sangat mengurangi pertumpahan dan nyawa yang hilang dalam perang yang telah membentang dalam 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah alasan mengapa Long Xiaoyao mengangkatnya. Dia adalah limit Doulo dan pemimpin sekte tubuh Dubusi. Tidak akan melanggar aturan ini. Tidak ada yang tahu persis seberapa efektif perintah Tangsan setelah 10.000 tahun. Tetapi semua orang jelas bahwa salah satu dari mereka melanggar perintah itu berarti pihak lain juga akan melakukannya. Jika itu terjadi, seluruh benua dengan cepat akan menjadi tanpa kehidupan. Ini adalah alasan mengapa Feng Hao Doulo bertempur di langit tidak peduli tujuan mereka, dan mereka yang tidak memiliki 9 cincin jiwa bertanggung jawab untuk menyerang istana kekaisaran. Sinar cahaya keemasan menerangi setengah langit malam saat Toti Doulo, penatua Xuan, muncul di langit. Mereka tampak berpadu dari ujung langit ketika mereka menjepit Long Xiaoyao dan mereka bertiga melonjak ke langit pada saat yang sama. Ada lebih dari 20 individu yang naik bersama dengan penatua Xuan dan Dubusi ke langit.
Long Xiaoyao adalah makhluk yang kuat tetapi ekspresinya berubah. Sisinya hanya memiliki setengah jumlah Feng Hao Doulo dibanding dengan sisi lain. Lebih jauh lagi Long Xiaoyao sangat jelas bahwa dengan sekte tubuh serta kedalaman dan latar belakang akademis Rek, lebih dari setengah Feng Hao Doulo ini adalah Doulo Transcendent. Kalau tidak, mereka tidak akan berani masuk ke istana kekaisaran di kota cahaya. Xuanzi, kita tidak harus sopan lagi dengan naga kegelapan tua ini. Dia senior kita, mari kita bekerja sama melawannya. Dubusi tertawa terbahak-bahak dan dia melesat keluar begitu dia naik ke langit saat dia langsung menuju Long Xiaoyao. Penatua Xuan mengerutkan kening, tetapi dia hanya ragu-ragu. Sesaat sebelum dia terbang menuju Long Xiaoyao bersama Debussy, mereka berdua peringkat 98 Doulo Transcendent. Meski hanya berbeda satu peringkat dari peringkat 99 limit Doulo, tetapi celahnya sangatlah besar. Ini adalah alasan mengapa Debussy tidak berani menyerang Mu'an ketika dia menghadapinya bertahun-tahun yang lalu. Meskipun dia tahu bahwa penatua Mu'an masih belum pulih dari cedera lamanya. Jadi, jika mereka bertarung satu lawan satu melawan Kaisar Naga Doulo Long Xiaoyao, mereka tidak punya kesempatan sama sekali. Feng Hao Doulo lainnya tidak bergerak, sebaliknya mereka mundur jauh dan menyaksikan pertikaian epik ini. Adalah kesempatan besar bagi mereka untuk menonton pertempuran di level ini, dan itu akan sangat bermanfaat bagi orang-orang di level mereka. Jika mereka bisa memahami sesuatu atau memiliki semacam wahyu dari pertempuran ini, itu akan sangat menginspirasi untuk kultivasi mereka di masa depan. Long Xiaoyao sama sekali tidak takut ketika dua orang kuat menerjang ke arahnya. Dia mengangkat kedua tangan di udara dan mendorong satu ke Debussy dan yang lainnya di Penatua Xuan. Raungan naga yang dalam bergema di langit malam seperti petir. Di mata Penatua Xuan dan Debussy, Long Xiaoyao seperti naga kuno yang melengkungkan punggungnya dan memamerkan cakarnya yang tajam pada mereka. Dua bayangan telapak tangan hitam membengkak tertiup angin. Itu menyerupai gunung kecil. Debussy menggeram ketika cahaya hijau melonjak di sekujur tubuhnya. Dua telapak tangan roh raksasa bertabrakan dengan salah satu bayangan hitam di langit. Ledakan bergema. Sebuah ledakan besar bergema di udara dan bahkan istana kekaisaran kota cahaya bergetar. Debussy bergetar, tetapi tangan hijau gelapnya yang besar jatuh ke dalam bayangan telapak hitam yang besar. Di sisi lain, tanggapan Penatua Xuan jauh lebih ganas. Proyeksi banteng Toti yang saling berkedip di belakangnya ketika dua tanduk panjang menonjol dari atas kepalanya. Dua cincin kuning, dua ungu dan empat hitam, dan satu cincin jiwa merah berkilau terlihat saat dia meninju dengan tangan kanannya. Ledakan luar biasa bergema. Bayangan telapak tangan hitam menghilang. Sementara Penatua Xuan dikirim meluncur mundur lebih dari 10 meter. Bau Long Xiaoyao bergetar di kejauhan. Kaisar Naga Doulo bertarung melawan dua dan dia masih berada di atas angin. Ini adalah kekuatan sejati. Ledakan bergemuruh bergema di langit dan bayangan berkedip tanpa henti. Sudah dimulai, kita harus bergerak. Sebuah suara cerah terdengar di lorong gelap di samping Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Pemandangan aneh terjadi. Ada makhluk kecil melayang di depan Wang Dong'er, Wang Qi'er, Cicua Chen Jingxian dan Xiao Xiao. Makhluk ini tingginya sekitar 1 kaki, tetapi rasanya seperti orang nyata. Menilai dari penampilannya, bukankah ini Yu Hao? Semua orang diliputi keterkejutan ketika Yu Hao muncul di depan mereka seperti ini beberapa menit yang lalu. Ya, ini adalah avatar spiritual Yu Hao yang telah ia pisahkan dari tubuh utamanya. Yu Hao tidak tergesa-gesa untuk memimpin teman-temannya ke dalam operasi ketika dia tiba. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang. Dia terbang ke Wang Dong'er ketika mereka mendengar ledakan yang dalam dan memekakkan telinga di langit. Dia mendesak mereka untuk memulai. Wang Dong'er meliriknya
dan dia tidak bisa menahan tawa. Kamu cukup imut dalam bentuk ini. Yu Hao memutar matanya dan berkata, ayo pergi, kita harus bergegas. Hampir semua individu yang kuat terkonsentrasi di sana, dan sepertinya Kekaisaran Ryu dipersiapkan untuk penyergapan di Istana Kekaisaran. Jika aku tidak salah, para instrukciwa kelas 9 yang biasanya ditempatkan di sini telah ditarik ke sana. Kita memiliki sekitar 1 jam untuk mencari tahu berapa banyak keuntungan yang dapat kita ambil dari peluang ini. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.